kembali lagi dengan aku, host imut kalian di segmen Get to Know You di YouTube Ruang Kecil Tunas Bangsa. Jadi untuk episode kali ini kita kedatangan bintang tamu, guru yang mengajar di SMK Tunas Bangsa juga, yang terkenal dengan keindependenannya juga kemultitaskingannya. Siapa lagi kalau bukan Miss Nurul? Mungkin Miss Nurul, banyak banget temannya ya Miss ya. Boleh perkenalan dulu mungkin Miss? Sudah kenal. Ya, boleh perkenalan. Oke, resmi ya. Ya, santai aja. Miss dikenal dengan Miss Nurul. Nama lengkapnya Miss Siti Nurul Hasanah. Untuk sekarang ngajar 3 pelajaran ya. 3. Enggak 3 ya, 4. 4 ya? Oh iya 4. Apa Kalau gitu? yang lama kan seni budaya, PABP, bahasa Indonesia, dan produktif busana. Oh iya. Ada 4 ya. Miss ngajar di sini udah berapa lama Miss? Dari 2009. Berarti udah berapa tahun ya? Berapa tahun? 2009. Ayo hitung matematika. 15 tahun? 15 tahun. Wow. Selama 15 tahun ini Miss berarti menghadapi berbeda-beda karakter ya. Betul sekali. Di sini. Sangat struggling nggak Miss ngajar selama 15 tahun? Yang penting kalau ngajar itu apa ya? Kita mah positifnya itu dari hatinya untuk Niatnya gitu. anak niatnya. Jadi kalaupun ada masalah apapun ya tetap pendiriannya udah ngajar. Karena Miss itu ngajar dari 2009 itu SMK terus. Di sini terus atau beda-beda sekolah? Banyak, ada beberapa sekolah cuman memilih untuk stay di sini. Wah, keren banget ya, memilih Tunas Bangsa sebagai stay-nya 15 tahun, keren banget. Oke. Untuk jadi guru nih, selama 15 tahun berarti dari umur berapa ya Miss ya? Dari umur 23. 23. 23, Itu 24. sebenarnya cita-cita Miss bukan sih buat jadi guru? Cita-citanya apa ya dulu? Berarti bukan cita-cita kalau jadi guru? Ya sebenarnya cita-cita tapi ya nggak terlalu pengen banget gitu. Oh iya, tapi cita-cita juga. Cita-cita juga jadi pengajar. Jalur lah ya Miss ya. Iya betul. Terpenuhi cita-citanya. Iya betul. Kan Miss ngajar seni budaya nih, beda-beda. Seni budaya, bahasa Indonesia, terus agama, produktif juga, tata busana. Jadi sebenarnya aku mau tanya, kuliahnya dulu Miss jurusan apa sih? Kalau kuliah itu jurusan pendidikan agama Islam. Oh, jadi fokusnya sebenarnya Iya di betul. pendidikan agama Kenapa Miss memilih pendidikan agama Islam? Sebenarnya dulu itu sama Miss itu dibesarkan dari keluarga yang ya alhamdulillah untuk agamanya kuat gitu. Iya. Oh, iya. Jadi sebenarnya ya ini mah sedikit cerita. Miss itu sebenarnya sama orang tua mau dimasukkan ke pesantren khusus tahfiz. Wow, Jadi pengen punya anak hafizah, hafizah gitu ya. Hafizah ya. Betul. Jadi pengennya itu punya anak yang benar-benar full di pesantren hanya menghafal Al-Quran. Full agamis. Iya gitu. Ya. Cuman kan Miss tuh cita-citanya pengen jadi wanita karir. Oh iya, wanita karir. Betul. Jadi maksudnya ilmu agama dapat tapi kerja juga gitu. Iya, seimbang ya Miss ya dunia sama akhiratnya. Betul. Jadi makanya kenapa memilih pendidikan agama Islam? Jadi meskipun keinginan orang tua tidak terpenuhi tapi masih di lingkungan yang sama. Oh iya. Ya, maksudnya pendidikan agama Islam kan masih nggak terlalu jauh. Ya. Iya, betul itu cerita kenapa ngambil pilih itu jurusannya. Kalau tahu kuliah di mana, Miss? Miss tuh kuliah di Ponorogo. Dulu di UIN Ponorogo, iya. Di Jawa juga dulu. Betul. Jadi Miss itu kalau untuk pendidikan ya. Jadi Miss tuh lahir di Ngawi, Jawa Timur. Jawa Timur. Betul. Di Ngawi, Jawa Timur, tapi hanya sebentar tinggal di Ngawi. Masa kecilnya sebentar aja. Hanya sebentar banget. Kenapa bisa sebentar banget?
karena SD saja tinggal, maksudnya dari lahir hanya SD saja tinggal di Ngawi. Oh, SD doang. Terus Iya. pindah ke SMP, MTS itu di pesantren. Di pondok nih. ya mondok di daerah Jombang, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Gus Dur tahu Gus Dur? Iya tahu. Salah Miss satu pesantren di situ mantan presiden. selama 3 tahun. Ya. Terus Gus Dur. kemudian, Aku pikir Gus Dur maksudnya mantan presiden. iya, Oh iya. Oh itu pesantrennya Gus Dur maksudnya. pesantrennya Gus Dur. Oh aku baru tahu itu. Oke. Jadi Miss. Jadi di Jombang itu ada 3 pesantren besar. Jadi kayak yang terkenal itu Tambak Beras, Den Anyar, Tebu Ireng itu pesantren terkenal. Ya, terkenal di Jombang itu ada 3 pesantren besar itu. Kalau Gus Dur itu yang punya dari Gus Dur itu adalah Tebu Irengnya, satu di antara 3 itu. Nah, Miss itu di Tambak Berasnya. Tambak Beras itu punya bibinya Gus Dur. Oh, masih keluarga Ya, Gus Dur. Miss itu di pesantren bibinya Gus Dur itu tahun 99. 99 itu kelas 8 berarti ya, SMP kelas 8. Dan itu masanya Gus Dur jadi presiden. Wah, berarti pesantren itu lagi berkembang pesat gak sih? Ya betul, jadi ketika udah jadi presiden, kunjungan ke pesantren itu wah, rame banget sih. Rame banget. Ya. Terus kemudian SMA-nya di Ponorogo. Di Ponorogo. Ponorogo itu di Jawa. Ya, man ya. Oh, pokoknya jalurnya pendidikan banget nih. Oke. Terus kemudian Man di Ponorogo 3 tahun, di pesantren lagi. Terus kemudian kuliah lanjut di Ponorogo lagi. Jadi di Ponorogo 7 tahun. Wow. Tapi selama kuliah itu ngekos. Oh, selama kuliah tuh ngekos. Iya. Tidak di pesantren lagi. Udah SMP pesantren. 3 tahun. MA pesantren. 3 tahun lagi. Kuliah ngekos. Tentu sih ya disebut independent woman. Betul. Banget, Miss. Oke, Miss, aku mau tanya perihal mata pelajaran yang Miss ajarin. Betul. Kan ada 4 nih. Boleh nggak sih disebutin alasan Miss bisa ambil 4 mata pelajaran ini? Kalau untuk pertama kali ngajar tuh kan memang pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam dulu. Terus kemudian dengan berkembangnya waktu di sekolah ya, di Yayasan Tunas Bangsa itu untuk tenaga pendidiknya ternyata kurang. Oh iya. Ternyata kurang dan ada beberapa mata pelajaran yang harus diisi. Oh, iya. Harus diisi. Akhirnya ditunjuklah untuk mengajar ini seni budaya. Dan alhamdulillah, maksudnya Miss tuh orangnya tipe yang mau belajar. Alhamdulillahnya. Iya. Jadi kalau dikasih tantangan ngajar ini, belajar dulu yang penting. Oh, iya. Karena guru dengan siswa itu cuma beda 1. Apa tuh? Beda semalam. Beda semalam. Belajarnya. Jadi harus guru yang duluan ya. Iya, guru sama siswa itu cuma 1 bedanya, beda semalam doang. Kalau menghadapi anak-anaknya gimana? Dengan karakter yang apa ya? Gitu. Kan Miss yang harus mengerti anak-anak, selain anak-anak mengerti Miss juga. Iya. Miss harus mengenal anak-anak betul. Jadi dari 2009 ngajar di Tunas Bangsa itu memang Miss tuh langsung ditunjuk jadi wali kelas ya. Maksudnya wow. Iya, memang langsung ditunjuk. Hanya sebentar berapa bulan, terus kemudian ada guru kebetulan yang keluar, terus Miss langsung ditunjuk wali kelas. Dan sedikit cerita ya. Oke, boleh. Kalau 2009 itu Miss masih muda ya, masih umur 20. Iya, masih anak-anak remaja. Remaja menuju dewasa ya, Miss ya. Baru lulus kuliah lah. Oh iya, oke. Jadi Miss ceritanya ya sebelum kesini itu, Miss tuh kan 2008 lulus kuliah yang di Ponorogo. Nah itu sebelum wisuda itu Miss tuh sebenarnya udah dilamar. Ya gitu ya cerita. Cantik ya. Oke. Jadi pas wisuda pakai baju toga itu wisuda belum selesai itu suami Miss calon itu sudah ke rumah lama. Jadi orang tua itu sudah menunggu di rumah. Kayak nggak sabar ya. Iya betul. Jadi orang tua Miss masih di Ponorogo itu yang calon
mertua itu sudah di Ngawi, sudah menunggu di rumah. Hmm, Jadi bulan Juli wisuda, Agustus sudah nikah. cepet ya, Juli kalau. Iya, nikahnya itu nikah belum resmi. Iya. Jadi Miss tuh merasakan Agama dulu eh, gitu ya. nikah agama dulu. Nikah agama dulu. Jadi membuka ini ya sedikit rahasia. Miss tuh nikah tuh agama dulu. Oh iya. Nikah siri tahu? Oh iya. Miss tuh merasakan namanya nikah siri. Sama minumannya bisa Pak? Iya boleh. Jadi lanjutin ya cerita ya. Miss tuh merasakan namanya nikah siri. Kenapa kok nikah siri? Karena ceritanya suami Miss ini tentara ya. Oh, tentara. Dinasnya di Bandung. Udah di Bandung lama, bertahun-tahun. Kenal sama Miss, jadi lewat hubungannya lewat komunikasinya lewat HP, Ya. Oh. SMS, belum ada WA. Belum ada ya. SMS. Iya betul. Jadi komunikasinya lewat SMS dulu, telepon. Oh iya. Terus kemudian ketika diajak ke Bandung itu kan nggak bisa orang tua Miss mengizinkan langsung dibawa ke Bandung. Iya. Karena nikah, syarat nikah dengan tentara itu banyak banget. Harus surat kelapan bayi, harus SKCK, harus banyak lah. Harus ada tidak tersangkut dengan apa? Pidana bukan. Komunis. Oh. Nah itu harus ditelusuri lama panjang lah, surat-suratnya banyak. Ribet ya bisa berarti. Lumayan lah. Itu surat-suratnya harus diurus semua dan itu harus bolak-balik ke Bandung. Nah ketika diajak ke Bandung biar halal, jadi nikah siri dulu. Ceritanya seperti itu. Dan tinggal pertama kali dulu mah ngontrak ya, belum punya rumah. Baru seminggu Miss di Bandung, Miss itu sudah ngelamar kerja. Karena nggak betah di rumah lama. Berarti orangnya harus bersosialisasi banget ya Miss ya. Iya. Keluar rumah pokoknya. Gitu. Pokoknya harus cari tempat kerja. Kegiatan. Lamar di sekolah dulu SD. Oh di SD dulu awal. Sampai kepala sekolah SD itu bilang, kok kamu berani banget sih seminggu dari Jawa udah berani ngelamar ke sini, digituin Miss juga. Jadi berani banget udah ke sini. Di awal di SD dulu ya Miss ya. Nggak diterima. Oh nggak diterima. Oh nggak diterima. Karena udah penuh di SD negeri. Jadi nggak diterima. Karena kan kenapa Miss jenuh di rumah gitu. Suami Miss itu berangkat kerja jam 3 atau 4 pagi. Subuh banget ya. Iya betul. Pulang lagi jam berapa? Jam 11 malam. Waduh. Hampir pagi ketemu pagi itu. Betul. Sampai dikira Miss itu istri simpanan ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya biasa kalau orang itu kan ya, tetangga namanya juga tetangga ya mulutnya. Iya, akhirnya kan terus ngelamar ke sini SD nggak diterima, ternyata berapa bulan ada lowongan di Tunas Bangsa. Jadi barulah masuk ke sini. Iya, ke Tunas Bangsa ada guru dulu ngajar di sini juga, sama-sama di sekolah. Miss tuh pertama kali ngajar di SD nggak keterima, terus kemudian keterimanya di SMP sampingnya SMP Negeri Bandung bukan negeri SMP 4 Bandung. Di situ terus di Cimindi ya. Terus kemudian dari berapa bulan itu ada lowongan di Tunas Bangsa, akhirnya ke sini. Barulah ke sini, mengajar sampai bertahun-tahun di sini iya, ngajar anak teknik. Anak teknik. Tapi sekarang ngajar 4 pelajaran ya. Betul. Ya. Akhirnya manjang. Dari 4 pelajaran ini sebenarnya Miss ini kan banyak banget kegiatannya ya Miss ya. Betul. Terus orangnya suka mengeksplor. Sebenarnya hobi Miss ini apa sih? Yang kayak benar-benar kental ada di Miss gitu. Nggak ada hobi tertentu sih. Gimana ya, sibuk apa ya, di sekolah kan sibuk, pulang jam 2 jam 3 di rumah sebagai ibu rumah tangga full dan membantu pekerjaan ya? Berkegiatan terus. Tapi kalau misalnya buat refreshing gitu nyanyi paling nyanyi karaoke tapi suaranya jelek. Enggak tuh, bisa meren. Oke guys, gimana kalau misalnya kita minta Miss suruh nyanyi sedikit? Setuju nggak? Boleh ya, boleh dong Miss nyanyi sedikit buat kita. Miss sebetulnya orang Jawa nih, boleh mungkin nyanyi sedikit lagu Jawa. Lagu Jawa apa ya, lagu Jawa?
Apa aja yang Miss suka? Boleh. Boleh ya, oke. Perhatiin baik-baik ya guys. Oke. Silakan. Oh, nggak ada musiknya ya? Oh, nah, instrumen. Mau lagu apa Miss? Lagu Lamunan aja lah. Lamunan, instrumen guys. Instrumen lagu Jawa Lamunan. Wah, Minum dulu lah. ya buat ice break juga ya Miss ya. Iya betul. Lamunan. Tahu nggak lagu itu? Oh, banyak versinya. Bukan versinya, tapi Denny Caknan ada. Oh, Denny Caknan dia. Penyanyi lagu Jawa itu ya Miss ya. Ya, itu Ngawi kan? Sama kayak Miss Ngawi. Ngawi. Gitu. Nggak terlalu favorit, cuma ya yang gampang aja lah. Gampang aja boleh. Ini boleh. Jadi kesini aja. Saya masuk ke lagu Jawa gitu. Atau sebenarnya apa aja? Iya, seneng. Senangnya lagu Jawa berarti. Ya, mungkin karena orang Jawa juga ya Miss ya. Tapi Kalau Sunda, kalau nyanyi Sunda nanti logatnya takut. iya. Soalnya logatnya dari ngomong kita kedengeran sih logat Jawa banget. Mendongnya. Tapi Mendok. enak. Sekarang dari orang ngomong pakai logat Jawa gitu. Mendok-mendok itu bisa juga sih logat Jawa. Udah. Ini Langsung ini. boleh. Dikencingin lagi. Kulitmu memperlihatkan tanda-tanda Nah, iklan dulu ya. Iklan dulu. Sebentar ya. Iklan dulu. Santai dulu ya. Biar gak tegang nih. Ice break. Ini ya. Dengerin instrumennya. Yang tahu lagunya nyanyi. Tapi nggak ada yang tahu ya. Roti tansah angin setyo najan telenga ati angen-angen tumlawang suwung ing wengi sepi tansah angrati tekamu duyai. Wong ayu akhirnya jauh sandingku nyawa mansing eseme gawe larame rasaku tentem ring atiku ayo pegat tresnamu sayangku. Pindho samudra pasang kang tanpa wangunan tresnaku sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunan abyaring tawa yaitu sliramu kang dadi lamu. Cukup ya? Suaranya bagus. lembut banget suaranya Miss. Iya Miss, beneran. Iya maaf. Miss emang suka nyanyi dari dulu. Kalau di rumah gitu. Dulu itu sebenarnya waktu SD tuh apa ya? Penyanyi. Penyanyi. Cilik ya, idola cilik. Bukan. Dulu tuh kalau di kampung apa sih? Qasidah. Oh, qasidah. Belum yang modern ya. Maksudnya suka latihan qasidah terus Miss penyanyinya. Suka diundang misalnya Miss di Ngawi diundang ke Magetan kemana. Ya kayak artis lah ya. Wah, Masya Allah ya. Udah artis cilik berarti ini Mbak Miss. Udah lama enggak tapi.
Udah banget tapi kalian ini Karena semakin usia semakin ini bertambah suaranya kok jadi jelek. tapi masih bagus aja ya. Itu juga sih bagus banget ya. Masih Coba lagi ya. Nanti ya. next time kita cover full boleh ya Miss buat Oh, di insya YouTube. Boleh gak sih? Boleh ya. Insya Allah. Minum dulu Miss. Aku tahu habis nyanyi. Enggak cukup. Meringankan konten. Aku izin minum ya Miss ya. Iya, enggak. Oke. Tadi kami sudah cerita ini kesibukan Miss berarti padat banget. Ngajar di sini, pulang langsung ngurus rumah ya Miss ya. Iya, Anak ibu juga rumah ya, tangga anaknya, full, Miss ya. betul. Anaknya cewek sama cowok. Iya, Nah, betul. ya. Hmm. Harus ngurus suami ya, tentara juga. Menghadapi rintangan hidup yang sangat naik turun ya Miss. Di sini kelahiran tahun berapa ya? Kalau boleh tahu? Tebak berapa? Kalau dari umurnya sih, ya umur 17 tahun gak sih? Itu bohong. Itu bohong banget ya. Itu bohong banget ya kalau 17. Miss mukanya apa awet muda? Ya kalau pada bilang mah nyebutinya lebih muda dari usianya gitu. Lebih muda dari usianya. Iya, Tapi Miss kebanyakan. kebanyakan. Kalau Miss tuh OTW 50. Oh, Yes. bisa Miss? OTW kali. Kok 50? 40. Salah. Maaf. 40. Tapi muda banget mukanya ya, beneran deh. Awet muda Miss. Cantik. Masya Allah. Karena mungkin Miss tuh jadi pengajar. Jadi Iya, guru. banyak berekspresi juga ya. Lingkungannya adalah siswa muda-muda. Jadi ikut muda. Jadi auranya ke bawah mungkin ya. Makanya itu senangnya jadi guru tuh kayak gitu. Iya, mengajar anak-anak. Kalau sekarang berarti Miss ngajarin anak-anak Gen Z ya? Betul. Dari tahun 2007 tuh udah masuk Gen Z berarti kan? Betul. Dari awal ngajar itu sebenarnya kan belum itu masih 9 berapa ya? Oh iya, masuk 2000 nih. 97 sampai 2000 berapa ya? 13 Gen Z itu ya? Tapi Miss berarti ngajar anak-anak Gen Z sampai sekarang ya? Betul. Nah, buat Miss nih, kan Miss ngajar anak-anak SMK, SMA sederajat lah. Miss waktu itu kan MA. Menurut Miss bedanya MA sama SMK ini apa sih? Apalagi dari generasinya kan, generasinya juga beda. Kalau yang Miss alami sebenarnya sama aja. Sama aja, cuma beda di pelajaran. Kalau untuk lingkungan di sekolah, perilaku anak yang Miss alami ya dulu teman-teman Miss, yang anak laki-laki, perempuan, lingkungan SMK sama aja. Hampir sama sih. Mungkin nggak ada. Umur-umurnya juga ya sama. Iya, umur segitu ya perilakunya hampir sama. Mungkin yang ngebedain dari teknologi ya. Iya, teknologi. Apalagi sekarang udah berkembangnya sosial media ya Miss ya. Betul. Terus semenjak COVID-19 juga ada aplikasi yang rame banget nih, TikTok. Ya kan Miss pasti tahu. Miss main TikTok nggak? Atau kadang main TikTok, berarti scroll TikTok juga ya? Kadang. Berarti Miss tahu dong isinya TikTok itu gimana? Ya itu. Menurut Miss terlalu bebas untuk usia anak. Jadi yang suka buka TikTok tuh anak Miss, yang gede, yang kakak itu umur 9 tahun. Jadi paling suka itu kalau HP kan, HP-nya belum Miss belikan HP ya memang. Oh, iya. Jadi hanya meminjamkan HP mamahnya, ya HP Miss. Jadi ketika udah selesai dipakai, nah itu yang dilihat ya TikTok gitu. Dan TikTok itu tidak ada tidak ada menurut Miss tidak ada filternya ya untuk usia segitu. Jadi for your page ya, apa aja yang keluar yang di situ keluar. Dari segi kreativitasnya di TikTok kan sebenarnya banyak ya Miss ya. Betul. Kayak nari-nari gitu. Betul. Apalagi di zaman modern ini banyak tarian baru di TikTok. Kayak konten-konten yang bikin tarian-tarian cuma beberapa detik itu. Iya. Nah, aku mau tanya dari segi seni budayanya. Kan Miss ngajar di seni budaya. Menurut Miss, buat pandangan seni budayanya TikTok, kreativitas kita sekarang gimana sih? Kalau untuk teknologi sangat membantu. Jadi sebelum booming sekarang kalian menggunakan TikTok ya. Dulu tahun 2000 berapa Miss ngajar itu memang kalau misalnya ada materi tari gitu, Miss selalu referensinya
silahkan cari di YouTube gitu. Oh, iya. Misalnya tarian apa, ya tinggal niruin kan ya, tinggal mencari. Kalau Miss memang ngasih taunya, jangan sampai ngejiplak banget. Jadi Oh, iya. referensi dari video ini digabung. Oh, iya. Nah, Miss selalu ATM ya, ambil, tiru, modif. Jadi jangan lupa di akhir tuh modifikasi. Modifikasi. Iya betul. Jadi dengan adanya dulu kan YouTube, nah sekarang ada TikTok. TikTok itu lebih apa ya, lebih variasi, lebih banyak. Iya. Jadi sangat membantu untuk pengajar juga. Ini sebagai pengajar tuh dengan adanya sosial media, jadi ini sudah terbantu YouTube, Facebook, terus kemudian TikTok itu pakai banget. Iya, dari kita sana juga semakin berkembang ya, Miss betul, ya. betul. Terus ngomongin Kenzi nih, Miss ya. Kenzi itu terkenal banget sama zodiak sentrik namanya. Betul. Kalau Miss sendiri zodiaknya apa? Aries. Miss Aries. Ini Miss, kalau kata anak-anak Kenzi ya, Miss ya. Aries tuh orangnya teguh di luar, kelihatan kuat di luar tapi rapuh di dalam. Miss relate gak sih sama statement itu? Bisa jadi. Bisa jadi relate. Oh, jadi sebenarnya ada sisi rapuhnya Miss Nurul juga ya. Iya. Tapi Miss tuh tipe yang apa ya? Bukan pede strong gitu ya. Iya. Miss tuh ketika ada masalah, hari ini menggebu-gebu, besok lupa. Bisa diselesaikan. Kesel ke orang, hari ini kesel, besok lupa. Itu Miss. Jadi cepet hilangnya. Cepet melupakan. Jadi pendem banget gitu ya Miss. Cepet ya? melupakan kesalahan. Maaf banget ya orangnya. Cepet lupa. Iya kesel, besok lupa. Hari ini kesel. Besok lupa lagi. Besok lupa lagi. Gitu. Ya udah aja. Jadi prinsip Miss nggak mau namanya putus silaturahmi. Iya betul. Nggak boleh kan dalam Islam? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh tidak bertegur sapa sampai 3 hari. Gitu kan? Iya. Nah, Miss paling anti kayak gitu. Apalagi kalau sering mendem-mendem gitu tuh nanti yang kena mental. Iya, Apalagi zaman sekarang tuh istilahnya mental health tuh penting banget ya Miss ya. Nah kalau buat mental health nih dari pandangan Miss gimana sih sama anak-anak sekarang yang kayaknya banyak yang bilang sih itu lebay ya Miss ya soal mental health. Betul. Iya katanya banyak ngeluhnya gitu. Kalau menurut Miss mental health itu apa sih Miss? Mental health itu kan kesehatan mental ya, Iya, kesehatan mental. Jadi kalau menurut Miss, kenapa bisa dibilang menurut Biga tadi Gen Z itu kurang? Karena gitu, dibilangnya. Karena Gen Z itu lahir sudah ada namanya teknologi. Iya sudah terbantu banget. Sudah terbantu banget, hidupnya sudah enak. Iya, jadi ketika dapat masalah sedikit aja, kurang stuck menghadapi gitu. Malah kadang stres duluan. Jadi ketika ada omongan yang kurang enak di hati langsung kena mental. Itu sering banget sih Miss yang bikin jadi Gen Z ini punya mental yang lemah, nggak kebangun. Terus satu lagi, ketika kesehatan mental yang bagus tuh harusnya kan produktivitas kerjanya bagus. Oh iya betul. Nah, ketika produktivitas bagus tuh maksudnya gini, ketika mengerjakan sesuatu, nih Miss misalkan kerja sebagai pengajar, tapi Miss juga harus memperhatikan lingkungan. Contoh, anak buang sampah sembarangan, Miss harus tegur dong. Harus tegur. Iya kayak gitu kan, hal-hal sepele itu yang di sekitar itu ya harus Miss perhatikan. Iya betul. Nah, kebanyakan kalau anak muda sekarang gitu acuh dengan lingkungan, betul nggak? Yang dianggapnya remeh gitu ya Miss. Misalnya pekerjaan saya adalah nyapu, udah nyapu aja. Betul nggak? Iya betul. Nah, jadi tidak dikerjakan dengan yang lain, misalnya ini sekalian lah nyuci piring kotor. Nah, bisa juga gitu. Iya. Bisa. Jadi kurang itu pekerjaan saya ya itu aja gitu. Iya maaf ya guys kalau agak terganggu. Jadi di sini udah masuk jam istirahat. Nanti biasanya sholat ini kalau jam istirahat ada suara mengaji. Jadi kalau misalnya kedengeran kamera mohon maaf ya. Tapi kita mau tetap lanjutannya di sini apa-apa. Siap. Dari sini kita break, oke? Oke. Aku mau lanjut karena tadi udah bahas pendidikan nih. Udah seru-seruan nih sama Miss. Bahas Gen Z juga. Aku mau mengalih ke sana, agak personal. Tapi masih berhubungan sama Gen Z nih Miss. Ada istilahnya juga sekarang tuh love language Miss.
Love Love language. language. Love language itu bahasa cinta. Bahasa cinta. Jadi apa yang Miss senangi dapat dari orang gitu. Nah, love language ini tuh ada 5, Miss. Mm-mm. Yang pertama quality time. Kalau Miss sendiri suka nggak sih menghabiskan waktu sama orang terkasih, tersayang gitu? Suka. Suka. Menurut Miss, Sekedar makan gitu iya, sekedar misalnya. makan ngobrol doang. Iya. Gitu. Menurut Miss itu membangun ini nggak sih chemistry gitu di Betul. antara. Iya. Jadi salah satunya quality time ya. Iya. Love language Miss. Yang kedua kalau buat word of affirmation, kayak kata-kata afirmasi kayak aku bilang, "Lu cantik banget hari ini," kayak gitu. Miss suka nggak? Eh, Ujian selalu Ujian. Ujian itu kadang bikin itu ya, salting ya. Salting, iya. Jadi suka ya Miss Tapi ya? kayaknya semua orang suka dipuji ya. Iya, jadi word affirmation masuk ya Miss? Iya, oke. Oke, yang ketiga physical touch. Kalau untuk sentuhan dari orang tersayang misalnya peluk, cium gitu dari suami misalnya, itu masuk juga di Miss. Oh, iya betul. Ke anak, apalagi ke anak. Iya, ke anak juga ya, ke orang Miss tuh kalau misalnya ke anak-anak suka misalnya kalau lagi marah Miss peluk gitu biar biar reda marahnya gitu Iya, iya. peluk. Jangan dipendam aja. Iya, tuh. betul. Nanti jadi kalau dipendam terus pas pecah, wah lebih bahaya ya Miss ya. Bahaya banget. Selanjutnya ada act of service. Itu tuh kayak perlakuan-perlakuan kecil yang Miss terima, tapi kayak, aduh kok dia gini banget ya, aku jadi sayang deh gitu. Misalnya nih, kalau zaman sekarang nih ya Miss, anak-anak zaman sekarang, kan kalau ngedate sama pacar, misalnya yang pakai motor nih, jadi step motornya tuh dibukain gitu sama cowoknya, itu act of service. Kalau dari Miss sendiri gimana? Miss suka nggak perlakuan-perlakuan kecil gitu? Suka lah, namanya juga Suka ya, perempuan. tersentuh gitu ya Miss ya. dia nggak sih Min? Iya ya, ya ayomi banget. Ini udah 4 love language berarti masuk semua nih Miss. Insya Allah. Yang yang kelima nih, receiving gift. Miss suka nggak dikasih hadiah? Suka lah. Kalau dari pandangan Miss, hadiah tuh harus yang gimana sih? Buat nyenengin Miss? Hadiah itu tidak harus sesuatu yang harganya mahal, Iya. misalnya tidak sesuatu harus yang wah gitu. Sebenarnya hadiah apapun yang penting itu adalah bentuk perhatian. Jadi meskipun cuma ibaratnya hanya bunga gitu, setangkai bunga, Iya, itu juga ngambil di tetangga gitu. Astagfirullah. Itu aja Asalkan itu teh udah Niat, bentuk effort perhatian. gitu ya. Iya, itu sebenarnya udah perhatian. berarti lima-limanya Miss suka ya love language-nya. Betul, Jadi iya. masuk semua love language di Miss ya. Ngomongin soal romansa gini, boleh nggak sih Miss diceritain ketemu first love-nya ini gimana? Oh, aku mau tanya dulu, suami Miss ini first love gak buat Miss? Enggak. Oh, enggak. Jadi first love-nya ini ada di mana nih? Enggak tahu kemana. Maksudnya ketemunya di mana? SMA lah. SMA, masa-masa pubertas ya Miss Ya, ya? kelas 2 lah. Oh, kelas 2 di MA nih ya? Di MA. Berarti bertemunya sama calon-calon imam gitu ya. Jadi cita-citanya sama ini calon-calon ustaz gitu. Enggak juga, bukan Enggak ustaz. juga. Oke, ya sudah deh. Kalau ketemu sama suami kan tadi udah diceritain ya Miss ya. Iya, Karena udah. Jodohan. Berarti maksudnya Enggak apa sih. Diceritain ya. Ya boleh lah Miss diceritain suami gimana. Secara singkat ya, sebenarnya Miss itu kan tadi udah dijelasin ya, ngekos. Miss itu kan ngekos selama 4 tahun kuliah itu ngekos. Terus kemudian temen kamar Miss itu kan berdua ya, satu kamar itu tidur satu kasur berdua. Oh iya. Temen kos Miss yang sekamar ini punya saudara di Bandung yang lagi tugas, dia suami Miss Oh ini. iya. Terus ketika pulang dari kan suka ada libur ya, Oh iya. libur gitu, pulang ke Jawa, terus kenalin dong temenmu gitu. Oh, jadi dari temen ya guys? Iya, temen sekamar. Terus kasih dulu mah nomor handphone. Dikasih nomor handphone, terus SMS-an. chat SMS, terus Iya. dikasih nomor, sekali ngechat langsung datang ke rumah. Oh, Masya Allah, sangat niat ya suaminya sekarang. Iya, langsung datang ke Cinta mati rumah. banget di sini. Nggak tahu. Semoga satu dan terakhir ya, Miss ya. Amin. Ya, amin. Semoga nggak usah ada lagi suami Iya, yang lain lah. amin. Iya, Suami yang satu dan terakhir lain. aja. Oke, buat penutupannya, Miss, kita ini punya games. Oke. Gamesnya ini namanya jawab cepat. Jadi nanti aku kasih satu pertanyaan yang ada 2 pilihan. Miss harus jawab salah satunya. Terus nanti Miss kasih alasannya.
Gimana nih dong? Misalnya aku ada pertanyaan nih, dari dua pilihan ini Miss pilih salah satu, tapi jawabnya harus Oh, oke. nanti setelahnya Miss kasih alasannya kenapa Miss pilih itu, oke? Oke. Oke, mulai ya. Pertanyaan pertama. Ini bersangkutan dengan SBK nih. Flora atau fauna, Miss? Flora. Oke, flora. Kenapa Miss pilih flora? Bersih aja kalau yang kotor-kotor. Maksudnya fauna kan kehewanan ya Miss ya. Kehewanan. Maksudnya masih bisa mengeluarkan kotoran. Tapi kan ada Miss flora bunga bangkai. Itu gimana Miss? Jarang kan? Oh iya sih, makanya boleh-boleh. Jarang sih bunga bangkai itu. Jadi kebanyakan indah ya kalau flora itu. Nah, Wangi, bunga. wangi. Ya, oke. Tidak usah membersihkan kotorannya. Iya. Next ya Miss ya. Oke. Siang atau malam? Siang. Kenapa pilih siang? Karena kalau siang itu waktunya banyak, produktif gitu ya. Kalau malam ya hanya istirahat aja. Lagian kalau malam tuh banyak takutnya. Takut bukan takut. Kalau Miss tuh bukan takut hantu, bukan. Oh iya. Tapi lebih ke overthinking. Overthinking apa tuh Miss? Overthinkingnya ini. nggak tahu dari kecil tuh Miss tuh kalau malam nggak bisa tidur tuh mikirnya surga neraka gitu. Oh Masya Allah, pikirannya di akhir. Ini harus dicontoh ya guys, kalau mau tidur pikirin surga dan neraka. Overthinking. Overthinking Takut dosa gitu, mikirin dosa. iya meningkatkan ibadah, ini harus dicontoh sih guys. Oke. Next ya Miss ya. Oke. Weekend di rumah atau main keluar? Di rumah aja. Di rumah aja, kenapa Miss? Cinta Karena keluarga? tidak banyak itu duit keluar. Betul banget sih Miss, sudah quality time dapet. Karena sekali keluar itu banyak duit yang keluar. Apalagi anak dua ya Miss ya. Iya betul. Harus main kemana? Ya tapi tetap keluar sesekali mah oke. Iya, buat Tapi refreshing lah ya ya. betul. Kalau di rumah aja ngapain sih Miss? Weekend di rumah aja. Miss ke kebun, berkebun. berkebun. Iya. Miss ini beneran multitasking banget sih. Iya. Bener banget. Bagus banget sih. Berkebun apa? Berkebun Main sama anak gitu. main sama kan punya ada kolam juga di kebun. Anak-anak main di kolam, ngejar-ngejar itu, menangkap-nangkap ikan. Oh, oke. Quality time banget ya orangnya. Oke. Next ya Miss ya. Celana atau rok? Untuk sekarang rok. Rok. Kenapa? Lebih nyaman. Karena faktor U kali ya. Faktor usia. Jadi pakai rok aja gitu. Karena perut sudah tidak terkondisi. Oh, maksudnya looks-nya gitu lebih nyaman. Karena lebih bagus di rok juga sih. Oh, Miss untuk rasanya- bentuk tubuh teh lebih bagus rok itu sebenarnya. Tapi suka masih buka celana. Suka. Nyaman juga ya Miss pakai celana tuh. Oke. Betul. Terus terakhir nih Miss. Mie kuah atau mie goreng? Mie kuah. Mie kuah, kenapa? Lebih menghangatkan. Betul. Mie kuah lebih menghangatkan karena kuahnya hangat ya Miss ya. Kalau kuahnya dingin kan sama aja Miss. Ya, jangan Jangan sampai dingin makan lah. sedikit. Oke, itu aja Miss dari aku. Terima kasih Oke. banyak Miss sudah mau datang ke sini, udah mau ngobrol sama aku. Makasih juga buat kalian yang udah nonton di rumah. Jangan lupa klik tombol like, comment, and share ke grup keluarga kalian juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa buat subscribe dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi dari channel kita. Terima kasih juga yang sudah menonton. Semoga terinfluence, semoga ada pendidikannya ya Miss Iya, ya. betul. Semoga terhibur juga. Semoga termotivasi ke hal-hal yang positif ya. Betul, karena banyak banget dari tadi hal positifnya ya di sini. Oke, jangan lupa nonton video kita yang lainnya dan saksikan video kita yang nanti akan datang. Terima kasih ya. Ya. maaf di distract. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.